Ratna menatap langit senja dari balik jendela kecil rumah kontrakannya di pinggiran Cianjur. Di pelupuk matanya, langit tampak menyala jingga, tapi hati Ratna justru kelam. Usia 41 tahun bukan lagi masa untuk berandai-andai. Apalagi setelah 2 tahun lalu suaminya berpulang karena kecelakaan kerja. Sejak itu, hidup Ratna berubah drastis. Dari seorang istri yang setiap hari menyeduh kopi untuk suami dan menyisir rambut anak sebelum sekolah, kini ia menjadi tulang punggung keluarga yang setiap malam harus menakar uang receh untuk membeli beras esok hari. Ia menunduk, menatap buku tabungan yang kosong nyaris tanpa sisa. Biaya sekolah anaknya, Tika, yang sudah kelas 2 SMA, makin hari makin tinggi. Bu, uang SPP bulan ini belum dibayar, nanti aku gak bisa ikut ujian. Begitu kata Tika semalam, pelan, takut menyakiti hati ibunya. Ratna hanya mengangguk dan berbohong lembut. Iya, nanti ibu bayar ya, nak. Tapi bagaimana caranya? Ia sudah mencoba berjualan gorengan, membersihkan rumah tetangga, bahkan sempat menjadi kuli cuci harian. Tapi pendapatan tak sebanding dengan beban hidup. Dunia terasa mengecil, dan harapan kian menjauh. Sampai suatu hari, seorang kenalan lama, Bu Mimin, yang pernah jadi TKW di Hong Kong, datang membawa secercah cahaya. Ratna, ada lowongan ke Taiwan. Majikannya baik, gak banyak kerjaan. Kamu mau? Gajinya 9 juta sebulan. Lumayan kan buat masa depan Tika. Nama, Taiwan, terdengar asing, dingin, dan jauh. Tapi Ratna mematung sejenak, mencoba mencerna realitas yang membelit. Tawaran itu seperti pelampung di tengah laut pasrah. Aku gak bisa bahasa mereka, Min. Aku cuma ibu rumah tangga biasa. Katanya ragu, tapi Bu Mimin tersenyum yakin. Di sana ada pelatihan. Yang penting hatimu kuat. 3 minggu kemudian, Ratna sudah duduk di bangku depan agen penyalur TKI resmi. Ia belajar bahasa Mandarin dasar, etika kerja, dan kebiasaan orang Taiwan. Meski sulit, ia menyerap semua dengan tekun. Ia tahu, tak ada jalan mundur. Setiap malam, ia memandangi foto Tika yang terselip di dompet lusuhnya, menjadikannya pelita dalam gelap. Tibalah hari keberangkatan. Di Bandara Soekarno-Hatta, Ratna memeluk Tika erat-erat. Jaga diri ya, nak. Jangan bolos sekolah. Ibu pergi bukan karena gak sayang, justru karena sangat sayang. Air mata mereka menetes bersamaan. Tika menggenggam tangan ibunya dan menuliskan di kertas kecil. Ibu pasti bisa. Jangan pernah menyerah. Perjalanan ke Taiwan memakan waktu hampir 6 jam. Ketika pesawat mendarat di Bandara Taoyuan, udara musim gugur menyambutnya dengan dingin menusuk. Namun, Ratna menegakkan kepala. Ia berbisik dalam hati, ini bukan tanah kelahiran, tapi bisa jadi tanah harapan. Di luar bandara, seorang pria paruh baya berjas hitam berdiri sambil membawa papan bertuliskan, MRW, Domestic Worker. Itulah majikannya. Dari kejauhan, pria itu tampak tenang dan berwibawa. Wajahnya bersih, dengan tatapan teduh namun tertutup. Saat melihat Ratna mendekat, ia sekadar mengangguk tanpa senyum. Sopir pribadi mereka membawa Ratna menuju rumahnya yang terletak di distrik pegunungan di Nantou, daerah penghasil teh ternama. Rumah itu megah, berarsitektur campuran antara tradisional Taiwan dan gaya modern Jepang. Sebuah kebun teh luas membentang di belakangnya, menebar aroma dedaunan hijau yang menenangkan. Ratna terkesima, seakan masuk ke dunia yang hanya ia lihat di televisi. MRW memperkenalkannya pada 2 staf rumah tangga lainnya. Chen, tukang kebun yang pendiam, dan Mei, koki rumah yang sudah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Pekerjaanmu sederhana, kata MRW datar. Membersihkan rumah dan merawat tanaman teh hias dalam ruangan. Tanpa banyak basa-basi, ia pergi ke ruang kerja dan menghilang di balik pintu kayu besar. Hari-hari awal berjalan sunyi. Tak ada suara tawa. Tak ada percakapan hangat. MRW sibuk di kebun teh atau rapat bisnis. Ratna bekerja diam-diam. Sesekali berbicara dengan Mei yang kadang memberinya tips agar tidak membuat majikan marah. Awas, jangan menyentuh koleksi tehnya tanpa izin.
Itu barang kesayangannya sejak mendiang istrinya meninggal, bisik Mei suatu hari. Malam demi malam, Ratna tidur di kamar kecil dekat dapur, menulis surat untuk anaknya yang akan ia kirim seminggu sekali. Ia menceritakan langit Taiwan yang berbeda, makanan asing yang mulai ia pelajari, dan tentang majikan yang misterius tapi tidak jahat. Suatu sore, saat Ratna sedang menyapu ruang tamu, ia melihat sebuah foto dalam figura tua yang setengah tertutup debu. Di sana, seorang wanita berwajah lembut tersenyum memegang cangkir teh, berdiri di samping Emerwi yang tampak jauh lebih muda dan bahagia. Istrinya ya, gumam Ratna. Ia segera membersihkannya dengan hati-hati dan meletakkannya di tempat yang lebih layak, tepat di atas rak tengah. Beberapa hari kemudian, saat Emerwi lewat dan melihat perubahan itu, ia menatap Ratna dalam diam. Tidak marah, tapi juga tidak bicara. Namun, sejak hari itu, ia mulai menyapa lebih dulu. Hanya, selamat pagi, atau terima kasih. Tapi itu cukup membuat Ratna merasa dihargai sebagai manusia. Waktu terus berjalan. Ratna mulai mengenal ritme rumah. Ia tahu kapan majikannya ingin teh seduh tanpa diminta. Ia hafal kapan angin mulai turun dari pegunungan, membuat pintu kamar sebelah berderit sendiri. Bahkan, ia mulai menanamkan sedikit pot tanaman hias di sudut dapur agar ruangan tak terasa terlalu beku. Suatu malam, badai besar melanda daerah pegunungan. Listrik padam, dan seluruh rumah gelap gulita. Chen sudah pulang. Mei menginap di rumah saudaranya di kota. Ratna sendirian di dapur menyiapkan lilin. Ketika hendak meletakkan lilin di meja tengah, langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Emerwi turun perlahan, membawa lampu minyak. "Kau tak takut gelap?" tanyanya tiba-tiba. Suara dalamnya mengejutkan Ratna. Ia menggeleng pelan. "Saya sudah terbiasa hidup dalam kegelapan, Pak. Tapi bukan karena mati lampu." Emerwi terdiam lama. Mereka duduk di ruang tengah, hanya diterangi cahaya temaram lilin. Lalu, untuk pertama kalinya, Emerwi bercerita tentang istrinya yang meninggal karena kanker, tentang sepinya hidup meski dikelilingi kekayaan, tentang mengapa ia tak pernah bisa meninggalkan rumah itu, karena kenangan terlalu kuat untuk dihapus. Ratna mendengarkan tanpa menghakimi. Ia hanya diam, dan tatapannya menjadi tempat aman bagi duka yang lama terpendam. Malam itu menjadi titik awal dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Mereka hanya dua orang dewasa yang sama-sama pernah kehilangan. Tidak saling mengejar, tapi pelan-pelan mulai saling menemukan. Dan tanpa sadar, Taiwan yang semula hanya tempat kerja bagi Ratna mulai terasa seperti rumah kedua. Hari-hari setelah badai itu berubah. Bukan dalam bentuk kejutan besar, tetapi lewat detail kecil yang perlahan mencairkan tembok pembatas antara Ratna dan Emerwi. Kini, majikannya tak lagi sekadar memberi perintah dingin. Ia mulai menyapa saat sarapan, memuji kebersihan taman dalam ruangan, bahkan sesekali melontarkan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia yang ia pelajari dari buku saku. "Terima kasih, Bu Ratna," ucapnya suatu pagi dengan aksen aneh yang membuat Ratna menahan tawa. "Aduh, Pak, bahasa Indonesianya bagus juga ya," balasnya, sambil menghidangkan teh hangat ke meja kayu panjang di dekat jendela kaca besar yang menghadap kebun teh. Pagi itu, sinar matahari menyelinap di selat tirai, menerangi butiran embun di luar. Emerwi menatap keluar jendela, lalu berkata lirih, "Dulu, istri saya suka duduk di sini. Dia sering bilang teh yang paling nikmat bukan karena daunnya, tapi karena suasana hati yang menyeduhnya." Ratna menahan napas. Kalimat itu terasa sangat pribadi, dan untuk pertama kalinya, ia merasa sedang diajak berbagi, bukan hanya diperintah. Perlahan, ruang itu tidak hanya diisi tugas harian, tapi juga fragmen kenangan yang selama ini terpenjara dalam diam. Beberapa minggu kemudian, Emerwi mengajak Ratna berkeliling ke perkebunan teh di belakang rumah. Langkah mereka menyusuri jalan setapak yang dipagari rapi oleh tanaman Camellia sinensis. Angin lembut menyapa dari pegunungan. Di sana, Ratna melihat sisi lain dari pria yang selama ini hanya ia kenal sebagai majikan. Tanaman ini, kalau terlalu banyak disiram atau terlalu sering disentuh, justru cepat layu. Seperti manusia,
Ujar Emerwi sambil jongkok dan menunjuk daun teh muda. Berarti harus tahu batas, ya Pak? Jawab Ratna sambil menatap hamparan hijau di sekeliling. Iya. Tapi terkadang, kita baru sadar batas itu setelah melewatinya. Ratna tak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu bahwa kalimat itu bukan sekadar pelajaran tentang teh. Itu adalah ungkapan luka. Setelah mendiang istrinya meninggal, Emerwi tidak hanya kehilangan pasangan, tapi juga kehilangan arah hidup. Ia menjadi pemilik perusahaan teh yang hanya menjalankan rutinitas tanpa gairah. Bahkan rumah yang mereka tinggali kini dulunya adalah impian sang istri, dirancang sendiri, hingga tiap ornamen ukiran kayu dan susunan batu bata memiliki arti. Namun kini, semua itu hanya jadi bangunan kosong berisi kenangan beku. Dan di sanalah Ratna hadir, sederhana, tulus, dan tidak berniat mengubah apapun. Hanya ingin menjalankan tugas dengan baik agar bisa mengirim uang untuk sekolah anaknya di Indonesia. Tapi justru karena ketulusan itu, sesuatu dalam diri Emerwi mulai bergerak kembali. Ia mulai membuka lemari tua yang berisi alat seduh teh warisan keluarga. Ia mulai menyeduh teh setiap sore, dan menawarkan secangkir untuk Ratna setelah pekerjaan selesai. Mereka tidak banyak bicara. Namun kesunyian yang dulu menakutkan, kini menjadi keheningan yang menenangkan. Suatu sore, Ratna tanpa sengaja mendengar alunan lagu Mandarin klasik dari ruang tamu. Saat ia mengintip, Emerwi sedang memainkan biola, nada-nada pelan yang seakan menangisi masa lalu. Ketika lagu selesai, ia menyadari Ratna berdiri di ambang pintu. Maaf, saya tidak sengaja, kata Ratna cepat-cepat. Tidak apa. Itu lagu yang saya mainkan terakhir kali di depan istri saya. Saat dia sudah di kursi roda. Ratna tidak berkata apa-apa, hanya berdiri dan mendengarkan. Setelah beberapa detik sunyi, Emerwi tersenyum samar, lalu berkata, "Mau coba menyeduh teh bersama?" Dan begitulah mereka menghabiskan sore itu. Duduk berhadapan di meja kayu kecil dengan peralatan teh tradisional, yiksing teapot, cangkir-cangkir mungil, dan tatakan bambu. Emerwi mengajarkan cara menuang air, cara mengendus aroma sebelum meminum, dan bagaimana menyerap makna dari setiap tegukan. Seduh pertama untuk mengenal. Seduh kedua untuk mengingat. Seduh ketiga untuk melepaskan. Ucap Emerwi sambil menyeruput perlahan. Ratna mengangguk. Mungkin seperti hidup. Ya, Pak. Awalnya pahit. Tapi kalau sabar, bisa terasa hangat juga. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin dalam, meski tetap dalam batas sopan dan terukur. Tapi bagi Ratna, perasaan itu mulai tumbuh secara alami. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena ia melihat bahwa di balik dinginnya Emerwi, ada hati yang terluka parah, dan kini perlahan berani terbuka kembali. Namun, Ratna sadar bahwa hidup bukan film romantis. Ia hanya pembantu rumah tangga. Ia tidak punya mimpi besar untuk menjadi istri orang kaya. Ia hanya ingin bekerja, menabung, dan pulang. Meski begitu, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa ketika Emerwi memperhatikannya, atau bahkan hanya menyebut namanya dengan lembut, jantungnya berdetak lebih cepat. Suatu malam, saat Ratna sedang mencuci cangkir teh di dapur, Mei, si koki rumah, datang menghampiri dengan ekspresi penasaran. "Kau tahu nggak, Ratna?" bisiknya. "Sudah lama saya kerja di sini, tapi belum pernah lihat Tuan Wisramah itu pada pembantu." Ratna kaget. "Apa maksudnya?" Mei tersenyum penuh makna. "Mungkin kau membawa angin baru. Dulu rumah ini dingin. Sekarang terasa hidup." Ratna hanya bisa tertawa kecil. Meski dalam hati ia menyimpan tanya. Apa benar? Apa mungkin? Namun, tak semua berjalan mulus. Suatu malam, sebuah panggilan telepon dari Indonesia membuat Ratna panik. Tika, anaknya, masuk rumah sakit karena demam berdarah. Biaya perawatan tinggi. Ia langsung meminta izin pulang ke kamar untuk menelepon. Ketika Emerwi tahu, ia langsung menghampiri. "Ada masalah di rumah?" "Iya, Pak. Anak saya sakit. Diopname. Kalau butuh uang, saya bisa bantu dulu. Anggap saja pinjaman. Bayar nanti juga tidak apa."
Ratna terkejut. Ia hampir menangis. Terima kasih, Pak. Saya bingung harus bilang apa. Cukup bilang anakmu akan baik-baik saja. Jawabnya. Malam itu, Ratna berdoa dengan lebih dalam dari biasanya. Ia tidak hanya memohon kesembuhan untuk anaknya, tapi juga meminta petunjuk tentang perasaan yang mulai tumbuh dalam diam. Ia tahu, hatinya yang dulu beku karena ditinggal suami, kini mulai menghangat oleh kehadiran seseorang yang tak ia duga. Dan di kejauhan, di lantai atas rumah besar itu, Emerwi berdiri di balkon, memandangi langit gelap. Di tangannya, ia menggenggam buku puisi milik almarhum istrinya, dan di halaman terakhir, ia menulis dengan tinta emas. Mungkin cinta tidak datang 2 kali. Tapi jika ia datang lagi, semoga aku cukup berani untuk menerimanya. Musim berganti. Daun-daun teh yang semula hijau cerah kini mulai menguning. Angin dari pegunungan membawa aroma dingin khas musim gugur. Di rumah besar milik Emerwi, rutinitas berjalan sebagaimana mestinya. Tapi bagi Ratna, ada yang berubah. Bukan dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa setiap langkah di rumah itu bukan lagi semata-mata bagian dari pekerjaan. Setiap pagi saat menyeduh teh, ada semacam semangat yang menyala. Setiap kali mendengar langkah kaki Emerwi dari arah tangga, dadanya seperti bersiap menerima kejutan kecil. Dan setiap malam, ketika ia menutup jendela kamar sebelum tidur, pikirannya selalu kembali ke percakapan-percakapan pendek yang mereka jalani. Namun Ratna tahu, perasaan itu harus ia jaga. Ia adalah pembantu. Ia datang untuk bekerja, bukan untuk jatuh hati. Meski begitu, semesta seakan ingin menguji keteguhannya. Suatu malam, angin kencang bertiup lebih liar dari biasanya. Langit Taiwan yang biasanya tenang berubah menjadi gelap pekat. Hujan deras turun tanpa jeda. Petir menyambar hingga kaca jendela bergetar. Sekitar pukul 8 malam, listrik padam. Ratna sedang membersihkan dapur ketika semuanya menjadi gelap. Ia meraba-raba mencari senter. Dari arah ruang tengah, suara langkah kaki mendekat. Ratna? Suara itu dalam dan jelas. Suara Emerwi. Iya, Pak. Saya di sini. Beberapa detik kemudian, sosok pria itu muncul membawa lampu minyak. Cahaya oranye lembut menerangi wajahnya yang tampak lebih lelah dari biasanya. Saya tidak suka gelap, katanya pelan, hampir seperti pengakuan. Ratna menatapnya. Ada kesedihan yang tidak biasa dalam sorot mata itu. Kalau Bapak mau, saya bisa temani di ruang tengah. Saya juga belum bisa tidur, ujarnya. Emerwi mengangguk. Mereka duduk berdua di dekat jendela besar yang kini hanya memantulkan kilat dari luar. Di tengah keheningan dan suara angin, mereka saling bertukar kisah. Dulu, saat listrik mati, istri saya selalu menyalakan lilin dan menyeduh teh. Katanya, dalam gelap, manusia jadi jujur. Ucap Emerwi sambil tersenyum samar. Ratna mengangguk pelan. Mungkin karena dalam gelap, kita tidak perlu menutupi wajah. Lalu, cerita mengalir. Tentang masa kecil Emerwi yang kesepian. Tentang perjodohan dengan mendiang istrinya yang awalnya tanpa cinta, tapi kemudian tumbuh jadi ikatan yang dalam. Tentang kesepian setelah ia pergi. Tentang ketakutannya membuka hati lagi. Ratna tidak menginterupsi. Ia mendengarkan dengan sepenuh hati. Lalu, entah karena apa, ia pun membuka kisahnya sendiri. Tentang suaminya yang meninggal karena kecelakaan konstruksi. Tentang anak semata wayangnya. Tentang rasa bersalah yang terus menghantui karena merasa belum cukup memberi. Kadang saya iri dengan orang yang bisa hidup berkecukupan tanpa harus merantau. Tapi kalau saya tidak ke sini, Tika mungkin tak bisa sekolah. Suara Ratna bergetar. Matanya mulai basah. Dan untuk pertama kalinya, Emerwi mengulurkan tangannya. Bukan untuk memerintah, bukan untuk sekadar formalitas, tapi sebagai isyarat pengertian yang tulus. Ratna menatap tangan itu sejenak, lalu menggenggamnya perlahan. Dalam cahaya temaram lampu minyak dan suara hujan, keheningan di antara mereka bukan lagi sunyi, tapi kenyamanan. Malam itu, mereka tidak bicara banyak setelahnya. Tapi ketika Ratna kembali ke kamar, ia sadar satu hal,
Dinding di antara mereka mulai runtuh, bukan karena niat, tapi karena takdir. Keesokan paginya, listrik menyala kembali. Rumah perlahan kembali hidup. Tapi ada yang berbeda. MRW terlihat lebih ringan. Ia mulai keluar rumah lebih pagi, bahkan meminta Ratna menyiapkan sarapan untuk dimakan bersama di halaman belakang. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. "Mau temani saya jalan ke kebun teh?" tanyanya suatu pagi. "Boleh, Pak." Mereka menyusuri jalan setapak seperti dua orang sahabat lama. MRW menunjukkan cara memetik daun teh terbaik, cara mencium aroma daun muda yang baru tumbuh. Teh terbaik dipetik dengan 2 jari, dari pucuk tertinggi dan 2 daun di bawahnya. Kalau lebih dari itu, rasanya akan getir. Ratna mencobanya, dan ia tertawa ketika gagal di percobaan pertama. MRW ikut tertawa, dan suara itu terdengar asing bagi telinganya sendiri. Terakhir kali ia tertawa seperti itu, mungkin bertahun-tahun lalu. Hari demi hari, kebersamaan mereka bertambah. Sore hari menjadi waktu rutin untuk menyeduh teh bersama. Malam hari, mereka kadang bertukar cerita buku yang mereka baca. Namun di balik semua itu, Ratna gelisah. Ia mulai takut. Bukan takut kepada MRW, melainkan takut pada perasaannya sendiri. Setiap perhatian kecil dari pria itu membuatnya merasa dihargai, didengar, dilindungi. Tapi ia juga tahu, hubungan seperti ini tak akan mudah diterima orang lain. Dunia tak akan sebaik rumah itu. Dan ketakutannya terbukti. Suatu sore, Mei, si koki rumah, datang ke dapur dan berbicara lirih. "Kau tahu, ada tetangga yang mulai bertanya-tanya. Katanya Tuan Wi terlalu sering bersama pembantunya." Ratna tercekat. Maksudnya? Rumah ini besar. Orang suka bicara. Apalagi soal hubungan majikan dan pembantu. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamarnya yang redup, memikirkan semua hal yang bisa terjadi. Bagaimana kalau hubungan mereka menimbulkan gosip? Bagaimana jika hal ini sampai ke keluarga MRW? Atau ke agen TKW? Ia bisa dipulangkan, bisa dihakimi, bisa kehilangan segalanya. Esok paginya, Ratna memutuskan menjaga jarak. Ia tidak menyeduh teh seperti biasanya. Ia kembali bekerja dalam diam. Ia tidak menanggapi ketika MRW memintanya duduk bersama. Setelah beberapa hari, MRW menyadari perubahan itu. "Mengapa kau menjauh?" tanyanya suatu sore, dengan nada halus tapi dalam. Ratna menghela napas. "Saya takut, Pak. Takut apa yang saya rasakan ini salah. Takut dunia luar tak bisa menerima." MRW terdiam lama. Lalu, dengan suara pelan ia berkata, "Saya juga takut. Tapi lebih takut jika kita pura-pura tidak merasakan apa-apa. Saya belum tahu kemana semua ini akan pergi, tapi saya tahu satu hal. Saya merasa hidup kembali saat bersama kamu." Ratna menunduk. Hatanya bergetar. Ia tidak punya jawaban. Tapi dalam keheningan itu, ada satu hal yang pasti. Perasaan itu nyata. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Ratna dan MRW sepakat menjaga jarak saat staf lain ada. Namun di sore hari, mereka masih menyeduh teh, masih berbagi kisah, masih menyimpan kedekatan itu dalam ruang yang hanya milik mereka berdua. Di suatu senja yang dingin, ketika awan menggantung berat di atas pegunungan, MRW menyodorkan sebuah buku kecil pada Ratna. "Ini buku puisi yang saya tulis untuk istri saya dulu. Tapi halaman terakhir, saya tulis kemarin untukmu." Ratna membuka halaman terakhir. Tertulis dalam tulisan tangan yang rapi namun goyah. "Jika cinta datang 2 kali, aku ingin ia datang dengan langkah pelan. Tidak menghentak, tapi menyembuhkan. Seperti daun teh yang tidak memaksa air mendidih, tapi bersatu dalam diam." Ratna menatap pria di hadapannya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak menangis. Tapi hatinya menjawab, "Ya, ya untuk melangkah lebih jauh. Ya untuk menyimpan perasaan yang mulai tumbuh. Ya untuk memberi ruang pada takdir yang tak dirancang." Dan malam itu, saat angin kembali bertiup dari pegunungan, Ratna tahu hidupnya tidak akan sama lagi.
Hari-hari setelah Ratna membaca puisi tulisan tangan MRW berjalan seperti dalam kabut. Bukan kabut yang membutakan, melainkan kabut yang membuat setiap langkah terasa pelan dan hati-hati. Ia masih menjalankan tugasnya dengan disiplin. Membersihkan rumah, menyiram tanaman teh, menyiapkan sarapan, bahkan menyeduh teh seperti biasa. Tapi dalam setiap gerakannya, ada ruang baru yang terisi oleh sesuatu yang tak ia kenal sebelumnya. Harapan. Harapan adalah benda asing bagi seorang perempuan sepertinya. Janda, pembantu rumah tangga, perantau di negeri orang, dan hanya tamu sementara dalam kehidupan yang tak pernah ia impikan. Tapi kini, harapan itu mengetuk, halus tapi keras kepala, menuntut perhatian. Suatu sore, ketika langit mendung menggantung di atas lereng Nantou, Ratna menemukan dirinya berdiri di beranda belakang, memandangi hamparan kebun teh yang seolah tak berujung. Udara sejuk menggigit pipinya. Di kejauhan, suara burung samar terdengar. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka kembali saat langkah kaki berat mendekat. MRW berdiri di sampingnya, membawa 2 cangkir teh. Untukmu, katanya, menyodorkan 1 cangkir ke tangan Ratna. Ia menerimanya pelan. Uap dari permukaan teh hangat mengembun di antara mereka. Mereka berdiri tanpa kata. Tapi sunyi itu bukan kekosongan, melainkan ruang yang penuh isyarat. Akhirnya, MRW bicara. Apakah kau bahagia di sini? Pertanyaan itu sederhana, tapi Ratna tahu, yang dimaksud bukan sekadar kenyamanan tempat tinggal atau ringan tidaknya pekerjaan. Ia menunduk. Saya nyaman, Pak, tapi saya tahu ini bukan dunia saya. MRW menghela napas. Aku tahu, dunia ini bukan diciptakan untuk kita bersama. Ada tembok tinggi yang dibangun oleh perbedaan. Budaya, status, bahasa, bahkan bayangan dari masa lalu. Ia menatap Ratna dalam-dalam. Tapi jika aku harus memilih antara menjalani hidup yang hampa tapi sesuai harapan orang, atau hidup bersama orang yang menghidupkan jiwaku, aku tahu mana yang kupilih. Ratna tercekat. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ini bukan lagi obrolan antara majikan dan pembantu. Ini adalah pengakuan. Apa yang Bapak katakan, itu sangat indah. Tapi saya takut. Takut dunia menghakimi. Takut anak saya malu. Takut saya dianggap perempuan tak tahu diri. Kalau kita hidup untuk membungkam hati demi memuaskan dunia, apa kita benar-benar hidup? Tanya MRW. Ratna diam. Ia tak punya jawaban. Tapi air matanya turun perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena ada bagian dari dirinya yang selama ini terkunci. Akhirnya terbuka. Malam itu, Ratna menulis surat panjang untuk Tika. Bukan hanya tentang sekolah, cuaca, atau makanan Taiwan. Tapi tentang hatinya. Tentang seorang pria baik yang menghargainya bukan karena status, tapi karena keberadaannya. Ia menulis, "Nak, mungkin suatu saat kamu akan bertanya, mengapa ibu bisa mencintai seseorang yang sangat berbeda? Tapi, Tika, cinta tak memilih warna paspor, jenis pekerjaan, atau usia. Ia hanya tahu kapan hati menemukan rumahnya." Surat itu tidak ia kirim. Ia simpan dalam dompet kecil di bawah bantal. Bukan karena malu, tapi karena ia ingin memastikan, benarkah ini cinta? Atau hanya pelarian dari kesepian? Beberapa hari kemudian, MRW mengajaknya makan malam di restoran tradisional Taiwan di pusat kota. Ia meminta Mei menggantikan pekerjaan rumah malam itu. Ratna mengenakan blus sederhana warna gading dan rok panjang biru tua. Rambutnya ia sanggul pelan. Di cermin, ia menatap dirinya sendiri. Ia bukan gadis muda. Kulitnya tak semulus dulu. Tapi ada cahaya di matanya yang selama ini redup. Kini menyala kembali. MRW mengenakan kemeja abu-abu dan jas biru dongker. Saat melihat Ratna keluar dari pintu rumah, ia terpaku sejenak. "Kau, cantik," katanya singkat. Wajah Ratna memerah. Ia hanya tersenyum kecil. Restoran itu tenang. Interiornya dari kayu bambu dan lampion merah tergantung rendah. Musik lembut mengalun di sudut ruangan. Mereka duduk berhadapan. Makan malam berlangsung perlahan.
Setiap suapan terasa seperti momen yang tak ingin segera berakhir. Di tengah percakapan tentang teh, buku, dan masa kecil, Emerwi tiba-tiba mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya. Aku tidak tahu bagaimana caranya melamar seseorang dari budaya yang berbeda. Tapi aku tahu ini, aku ingin melewati sisa hidupku bersamamu. Ratna terkejut. Kotak itu terbuka, menampilkan cincin emas sederhana, tanpa berlian, hanya satu ukiran kecil berbentuk daun teh di tengahnya. Ia menatap cincin itu, lalu menatap pria di hadapannya. Matanya berkaca-kaca. Pak, ini terlalu cepat. Aku tidak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kau tahu niatku serius. Dan bahwa aku tak akan memaksa. Tapi jika suatu hari kau siap, aku akan menunggumu. Ratna menggenggam tangan Emerwi. Terima kasih, Pak. Bukan karena cincinnya. Tapi karena Bapak melihat saya bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia. Malam itu, mereka pulang ke rumah dengan hati ringan. Tapi dunia luar tak selalu seindah malam itu. Keesokan paginya, seorang keponakan Emerwi datang dari Taipei. Namanya Andrew, anak dari adik kandung Emerwi. Ia datang membawa berita perusahaan dan urusan keluarga. Saat bertemu Ratna, ia menyapanya datar. Tapi sorot matanya menilai, menakar, mencurigai. Setelah makan malam, Andrew bicara empat mata dengan pamannya. Unchle, apa yang saya dengar itu benar? Anda dekat dengan pembantu Anda. Emerwi menatapnya tenang. Bukan sekadar dekat. Aku ingin menikahinya. Andrew tertawa kecil. Unchle, Anda gila? Dia orang Indonesia. Jenda. Tidak punya latar belakang pendidikan. Bagaimana perusahaan bisa menerima itu? Emerwi menjawab tegas. Perusahaan tidak berhak mengatur hatiku. Tapi reputasi keluarga. Keluarga tidak akan membayar kesepianku. Percakapan itu tak terdengar oleh Ratna. Tapi malam itu, ia melihat mata Emerwi berbeda. Ada perang yang sedang berlangsung dalam dirinya, antara cinta dan tekanan sosial. Beberapa hari kemudian, Emerwi mengajak Ratna ke taman teh favoritnya. Di sana, di bawah pohon sakura yang belum berbunga, ia berkata, "Aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah. Tapi aku tidak takut. Aku hanya ingin kau tahu, aku akan membawamu pulang ke Indonesia dan memulai hidup baru di sana." Ratna menatapnya kaget. "Bapak, serius? Aku sudah terlalu lama hidup untuk orang lain. Kini aku ingin hidup untuk kebahagiaanku sendiri. Dan kebahagiaanku adalah bersamamu." Air mata Ratna jatuh. Ia mengangguk. "Saya juga mau, Pak. Tapi saya tak bisa ikut kalau Bapak masih ragu." Emerwi menggenggam tangannya. "Aku tidak pernah seragu ini dalam hidupku. Tapi untukmu, aku siap menghadapi dunia." Dan di bawah langit kelabu itu, dua hati yang pernah hancur akhirnya bertemu. Bukan karena sempurna, tapi karena mereka memilih untuk saling memperbaiki. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan keberanian dan kejujuran. Dan bagi Ratna, cinta bukan lagi dongeng. Ia adalah keputusan. Sebuah lompatan iman. Matahari pagi menyinari Bandara Soekarno-Hatta dengan sinar keemasan. Langit Jakarta bersih, seolah menyambut dua jiwa yang baru saja mendarat setelah menempuh penerbangan dari Taiwan. Ratna menggenggam tangan Emerwi erat-erat. Hatinya campur aduk antara lega, gugup, dan haru. Ini bukan sekadar kepulangan. Ini adalah titik balik. Ia menatap wajah pria di sampingnya, lelaki yang dahulu hanya ia kenal sebagai majikan, tapi kini telah menjadi suami sahnya setelah pernikahan sederhana mereka di sebuah vihara kecil di Taichung, Taiwan. Tidak ada pesta mewah, hanya saksi-saksi dari komunitas Tionghoa dan selembar surat pernikahan yang kini tersimpan rapi di dalam tas kulit Emerwi. Di gerbang kedatangan, Tika sudah menunggu. Ia berdiri dengan ransel dan seragam putih abu-abu, memeluk ibunya dengan tangis yang tertahan. "Ibu, ibu beneran pulang?" "Iya, Nak, ibu pulang. Dan ibu nggak sendiri." Tika menoleh pada Emerwi, yang menunduk sopan. "Halo, Tika.
Sapanya dalam bahasa Indonesia yang terbata tapi tulus. Tika hanya mengangguk. Ia belum terbiasa. Dunia remajanya terlalu cepat diguncang oleh kenyataan bahwa ibunya kini menikah dengan pria asing. 2 minggu pertama di Indonesia terasa seperti mimpi. Emerwi dan Ratna menyewa rumah kecil di pinggiran Bandung, tidak jauh dari kaki Gunung Tangkuban Perahu. Rumah itu tidak besar, tapi hangat. Dindingnya berwarna krem lembut, dengan jendela-jendela lebar yang menghadap kebun belakang tempat Ratna menanam bunga-bunga kenanga dan melati. Mereka tidak membawa banyak barang dari Taiwan, hanya koper berisi pakaian, dokumen penting, dan seperangkat alat seduh teh yang menjadi bagian dari kisah mereka. Setiap pagi, Ratna memasak nasi goreng atau bubur ayam untuk sarapan, sementara Emerwi mulai belajar berbelanja ke pasar. Para tetangga semula heran melihat pria Tionghoa berlogat aneh berjalan membawa tas belanja dan menawar harga cabai. Tapi lama-lama, mereka menyapa ramah. "Pak Wia, suaminya Bu Ratna?" tanya seorang ibu penjual tempe. "Iya, saya suaminya," jawabnya pelan, tersenyum. Keberadaan mereka di lingkungan itu menimbulkan keingintahuan, bahkan bisik-bisik. Tapi Ratna tak peduli. Ia tahu bahwa hidup baru akan selalu mengundang komentar. Yang penting, rumah tangganya berdiri di atas kejujuran dan saling menerima. Beberapa minggu kemudian, ide itu muncul dari obrolan sederhana di meja makan. "Apa kita mulai bisnis kecil-kecilan, Pak?" tanya Ratna. "Bisnis apa?" "Warung teh. Tapi bukan cuma teh. Saya bisa masak makanan ringan. Tehnya dari resep yang Bapak punya. Kita gabungkan budaya kita." Emerwi memikirkan itu sejenak. Warung teh lintas rasa. Ya, namanya. Warung teh Ratna Ewi. Mereka tertawa. Tapi dalam tawa itu, terselip semangat baru. 3 bulan setelah kepulangan mereka, warung teh itu resmi dibuka. Letaknya tak jauh dari rumah mereka, di pinggir jalan kecil yang sering dilalui warga desa. Warung itu dibangun dari kayu dengan atap rumbia modern dan lantai semen yang dihias keramik tradisional. Di dalamnya, ada rak teh, meja kayu, dan dinding bergambar lukisan teh Taiwan dan panorama Jawa Barat. Menu mereka sederhana tapi unik. Ada teh oolong Taiwan yang diseduh dengan teknik gong fu cha, teh melati Indonesia, kue lumpur pandan, roti goreng isi kacang merah ala Hakka, nasi bakar dan tahu isi buatan Ratna. Setiap pagi, aroma wangi teh dan masakan Ratna menyebar ke jalanan. Orang-orang mulai berdatangan, ibu-ibu, mahasiswa, bahkan turis domestik. Dalam beberapa minggu, warung itu viral di media sosial karena keunikannya. Seorang food vlogger lokal mengulasnya, menyebut warung itu sebagai tempat ngopi rasa pelukan budaya. Dan sejak saat itu, pelanggan tak henti berdatangan. Tapi keberhasilan itu tak serta-merta membuat hidup mereka mudah. Ada tantangan, terutama dalam penyesuaian budaya. Suatu hari, Tika pulang sekolah dengan wajah murung. "Teman-temanku bilang aku aneh. Ibuku nikah sama orang Tiongkok. Mereka bilang pasti karena uang." Ratna diam. Luka yang dulu ia pikir tak akan datang lagi ternyata hadir lewat anaknya. Emerwi mendekat, duduk di samping Tika. Ia tak langsung menjawab. Ia mengeluarkan album kecil berisi foto-foto mereka di kebun teh Taiwan, di vihara tempat menikah, dan saat mereka membantu anak-anak yatim di sana. "Aku mencintai ibumu bukan karena dia muda, cantik, atau kaya, tapi karena dia manusia yang membuatku ingin hidup lagi." Tika terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. "Dan aku mencintaimu seperti aku mencintai teh. Butuh waktu. Tapi nanti, akan terasa hangat." Tika menangis. Ia memeluk ayah tirinya. Dan saat itu, Ratna tahu, rumah ini benar-benar sudah lengkap. Dalam setahun, warung teh mereka berkembang. Mereka mempekerjakan 2 anak muda dari kampung untuk membantu. Tapi Ratna dan Emerwi tetap hadir setiap hari, menyambut pelanggan dengan senyum, menyeduh teh, menyajikan makanan. Warga mulai tidak hanya menerima, tapi menghormati mereka. Beberapa orang datang bukan untuk makan atau minum, tapi untuk curhat, berdiskusi,
bahkan belajar tentang teh dan memasak. Mereka mulai menyelenggarakan kelas, teh dan cerita, setiap minggu, mengundang siapa saja yang ingin belajar tentang tradisi minum teh sambil berbagi kisah hidup. Dan dari sana, gagasan baru lahir, mendirikan Rumah Harapan. Tapi itu adalah cerita untuk bab berikutnya. Untuk kini, Ratna duduk di beranda warung teh, menatap langit sore yang mulai menguning. Di sampingnya, Emerwi sedang menulis puisi kecil di buku kulitnya. Di dalam warung, Tika tertawa bersama dua anak muda yang membantu. Ia menghirup teh melati hangat dari cangkir kecil, menutup matanya sejenak. Siapa sangka, hidupnya yang dulu hanya penuh luka kini jadi cerita yang ingin ia terus ulang setiap hari? Ia pernah datang ke Taiwan sebagai pembantu. Tapi ia pulang sebagai perempuan yang menemukan cinta, keberanian, dan makna hidup. Dan di setiap cangkir teh yang ia seduh hari ini, ada rasa yang tak bisa dijual, rasa syukur. Petang itu, hujan turun dengan perlahan. Tidak deras, namun cukup untuk membuat kaca jendela warung teh berembun. Ratna menyeka meja kayu di bagian dalam, sementara Emerwi sedang menyeduh teh oolong untuk pelanggan terakhir. Aroma harum menyebar, menyatu dengan semilir angin dari perbukitan. Warung itu kini telah menjadi tempat singgah bagi banyak orang. Mereka datang bukan hanya untuk mencicipi teh dan makanan, tapi juga untuk merasakan kehangatan suasana yang diciptakan Ratna dan suaminya. Warga sekitar menyebut tempat itu sebagai warung teh cinta, bukan karena romansa murahan, tapi karena cinta yang nyata terlihat di setiap sudutnya. Tapi hari itu, tak ada yang bisa mempersiapkan Ratna terhadap apa yang akan terjadi. Seseorang berdiri di depan warung. Sosok lelaki berumur, tubuhnya agak kurus, dengan jaket usang dan ransel kecil di punggung. Matanya menyapu seisi warung hingga akhirnya berhenti tepat pada wajah Ratna. Ratna mematung. Itu adalah Darto, mantan suaminya. Semua terasa kabur seketika. Ingatan bertahun-tahun lalu menyeruak seperti pusaran arus, suara pintu dibanting, teriakan malam-malam penuh amarah. Keringat Ratna yang jatuh satu-satu saat menggendong anak sambil menangis diam karena suaminya mabuk dan memukul dinding, kadang hampir memukul dia. Darto berdiri di ambang pintu, menatap Ratna dengan wajah penuh penyesalan. "Halo, Ratna," ucapnya. Suaranya serak. Ratna menggenggam kain lap di tangannya, menahan gemetar. Ia tidak menyangka masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam kini berdiri di depan warung yang ia bangun dengan darah dan air mata. Emerwi mendekat, berdiri di samping Ratna. "Ada yang bisa kami bantu?" tanyanya sopan dalam bahasa Indonesia. Darto menatap Emerwi, lalu mengangguk. "Bapak suaminya Ratna?" "Iya," jawab Emerwi tegas. Darto tersenyum kecil. "Saya mantan suaminya." Suasana mendadak hening. Seorang pelanggan yang masih duduk di pojok menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Ratna mengambil napas panjang dan mempersilakan Darto duduk di meja belakang, jauh dari pandangan pelanggan. Di ruang kecil itu, ketiganya duduk saling berhadapan. Emerwi tak banyak bicara, hanya menatap dan mendengarkan. Ratna duduk dengan punggung tegak, seperti bersiap menghadapi badai. "Aku datang bukan untuk buat masalah," kata Darto. "Aku cuma mau minta maaf." Ratna menatapnya lama. 17 tahun kita nikah, Dar. 6 tahun terakhir sebelum kamu menghilang. Yang aku tahu cuma rasa takut. Malam-malam penuh caci maki. Kamu lupa." Darto menunduk. "Aku tahu aku salah. Aku kehilangan semuanya. Setelah kamu pergi, hidupku makin hancur. Aku pernah masuk panti rehabilitasi, coba berubah. Dan baru belakangan ini aku dengar, kamu nikah lagi. Sama orang Tiongkok. Aku kaget." "Kenapa kamu datang sekarang?" tanya Ratna, tajam. Darto terdiam. Lalu ia membuka ranselnya dan mengeluarkan foto tua. Foto Ratna muda bersama Tika kecil. Lusuh, terlipat, tapi masih utuh. "Aku rindu anakku," katanya lirih. Ratna menggeleng perlahan. "Kamu tak punya hak. Aku ayahnya. Kamu menghilang. Tak kirim kabar. Tak kirim uang. Tak datang waktu dia sakit. Waktu dia ulang tahun.
Waktu dia lulus SMP. Dan sekarang kamu pikir cuma datang dan bilang, aku ayahnya, akan menghapus semuanya. Darto meneteskan air mata. Saya tidak minta diampuni. Saya cuma ingin tahu kabarnya. Lihat wajahnya. Sekali saja. Ratna nyaris terguncang. Tapi Emerwi menyentuh lembut tangannya. Kita pikirkan baik-baik. Jangan ambil keputusan saat emosi. Bisiknya dalam bahasa Mandarin, lalu menerjemahkannya perlahan ke bahasa Indonesia. Malamnya, Ratna tak bisa tidur. Di sampingnya, Emerwi membacakan buku seperti biasa, tapi ia tahu istrinya tidak benar-benar mendengar. Aku takut dia merusak semuanya, kata Ratna akhirnya. Seluruh hidup yang kubangun dari nol. Masa lalu itu datang lagi. Emerwi menutup buku, menatapnya lembut. Aku tahu bagaimana rasanya dikejar masa lalu. Tapi kamu bukan Ratna yang dulu. Kamu bukan korban lagi. Kamu pemilik kisahmu sendiri. Ratna menatap suaminya, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Air matanya mengalir. Tapi bukan karena takut. Kali ini, karena ia merasa aman. Esok harinya, mereka duduk bertiga kembali. Kali ini, Tika ikut hadir. Tika menatap pria di hadapannya. Wajah yang samar-samar ia ingat dari masa kecil. Wajah yang dulu ia rindukan. Wajah yang perlahan hilang dari ingatan karena terlalu lama tidak ada. Jadi kamu ayahku? Tanya Tika pelan. Darto menahan tangis. Iya, nak, ayahmu. Dan ayah minta maaf. Tika terdiam. Lalu berkata, kamu mungkin ayah biologisku. Tapi yang membesarkan aku itu ibu. Yang menjaga dan menyekolahkan aku juga ibu. Dan yang menyayangiku sekarang adalah Ayah Wi. Jadi kalau kamu minta aku panggil ayah, aku belum bisa. Darto menunduk. Ayah mengerti. Ratna menatap Tika dengan haru. Di balik hatinya yang lembut, anaknya telah tumbuh kuat. Darto pergi siang itu. Sebelum pergi, ia menyentuh lantai warung dengan ujung jarinya. Tempat ini penuh cinta. Aku bahagia kamu temukan cinta yang benar, Ratna. Lalu ia melangkah pergi. Tak meminta lebih. Tak mengemis ampunan. Hanya membawa satu kenangan terakhir. Bahwa ia pernah menyakiti. Dan kini membiarkan cinta lama itu pergi dengan ikhlas. Malam harinya, Ratna duduk sendiri di beranda. Langit cerah. Bintang bertabur. Emerwi datang membawakan secangkir teh melati hangat. Kamu baik-baik saja? Ratna mengangguk. Kau tahu, aku pernah takut kehilanganmu karena dia. Emerwi mengernyit. Tapi kamu tidak kemana-mana. Tidak, karena sekarang aku tahu. Rumah itu bukan tempat. Rumah itu kamu. Emerwi tersenyum. Mereka bersulang cangkir. Menatap langit. Dan di bawah cahaya rembulan, masa lalu telah selesai ditulis. Kini, yang tersisa adalah halaman-halaman baru yang siap diisi bersama. Suatu pagi yang teduh, saat embun belum mengering dari pucuk-pucuk daun kenanga di halaman rumah, Ratna duduk di beranda sambil menuliskan catatan kecil di buku agendanya. Di sampingnya, secangkir teh melati hangat mengepul perlahan. Ia sedang mencatat nama-nama anak tetangga yang kemarin datang ke warung teh bukan untuk membeli, tetapi karena ingin belajar membaca. 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan duduk di sudut warung, memperhatikan tulisan di papan kecil yang Ratna bawa dari rumah. Mereka menyimak seperti hendak menangkap dunia dalam setiap suku kata. Dan bagi Ratna, itu adalah momen yang lebih berharga dari omzet harian warung. Pak, aku kepikiran sesuatu, kata Ratna kepada Emerwi, yang saat itu tengah memanggang roti isi kacang merah di dapur. Apa itu? Kalau kita jadikan bagian belakang warung ini sebagai tempat belajar anak-anak, sekaligus tempat mereka bisa makan camilan sehat. Kasihan, banyak yang orang tuanya kerja seharian. Mereka main tanpa arah. Ada yang belum bisa baca padahal sudah SD. Emerwi berhenti sejenak. Rumah belajar. Lebih dari itu, aku ingin ini jadi rumah harapan. Tempat anak-anak kecil punya alasan untuk bermimpi, meski rumah mereka sempit, meski dapur mereka kosong.
Emerwi menatap istrinya lama. Kamu, perempuan luar biasa. Biasa saja, Pak. Tapi kalau cinta cuma disimpan di meja makan dan tempat tidur, rasanya sempit. Aku ingin cinta kita tumbuh jadi pohon yang buahnya bisa dimakan siapa saja. Dan begitu Rumah Harapan lahir. Awalnya hanya berupa ruang kosong berukuran 3x4 meter di belakang warung. Mereka membersihkan gudang kecil, mengecat dinding dengan warna cerah, dan memasang papan tulis sederhana. Beberapa meja bekas sekolah yang sudah tak terpakai dibeli dari lelang murah di kecamatan. Rak buku disusun dari kayu palet sisa. Ratna mengumpulkan buku bacaan bekas, pensil warna, dan buku tulis dari teman-teman lamanya. Ia juga membuat jadwal kelas sederhana, membaca, menulis, menggambar, dan bercerita. Setiap sore, setelah warung tutup, warung berubah menjadi rumah belajar. Anak-anak mulai berdatangan. Ada yang datang tanpa alas kaki, ada yang membawa adik kecilnya, ada yang duduk di lantai dengan semangat menyala di matanya. Emerwi, yang semula hanya membantu di dapur, kini ikut mengajar. Ia mengajarkan angka dalam bahasa Mandarin, mengajari mereka seni melipat kertas, dan mengenalkan budaya minum teh sebagai filosofi kesabaran. Minum teh itu pelan-pelan, katanya sambil membagi cangkir-cangkir kecil. Seperti hidup. Kalau buru-buru, lidah bisa terbakar. Tapi kalau sabar, semua terasa hangat. Anak-anak mendengarkan dengan antusias. Beberapa bahkan memanggilnya, "Kakek teh." Tak butuh waktu lama, Rumah Harapan mulai dikenal. Orang tua yang semula ragu mulai ikut datang. Mereka melihat anak-anak mereka pulang membawa cerita baru, tawa yang lebih tulus, dan kebiasaan kecil seperti mencuci tangan sebelum makan atau mengucap terima kasih setelah menerima makanan. Tika pun ikut membantu di hari libur sekolah. Ia mengajarkan cara membuat kerajinan tangan dari barang bekas dan sesekali membaca puisi di depan adik-adik kecil yang duduk bersila. "Ibu," kata Tika suatu sore, "dulu aku sempat malu kamu nikah lagi. Tapi sekarang aku bangga. Kita gak cuma keluarga. Kita jadi cahaya buat orang lain." Ratna memeluk putrinya erat-erat. Namun, di balik semua kebaikan, tantangan tetap datang. Suatu pagi, kepala RT setempat datang ke warung membawa surat dari kelurahan. Isinya menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar informal memerlukan izin operasional. Ratna membacanya dengan perasaan campur aduk. "Bu Ratna, Pak Wi, saya tahu maksud kalian baik, tapi prosedur tetap harus dijalani. Ada yang melapor, katanya tempat ini jadi keramaian dan bisa ganggu lingkungan." "Siapa yang melapor, Pak?" tanya Emerwi tenang. "Saya gak bisa sebutkan. Tapi intinya, kalau kegiatan ini mau dilanjutkan, harus ada surat izin. Kalau tidak, bisa ditutup." Ratna terdiam. Hatinya seperti diremas. Anak-anak baru saja mulai percaya bahwa tempat ini adalah ruang aman mereka. Apakah semuanya harus berhenti? Malam itu, Ratna duduk sendiri di ruang belakang, menatap dinding yang penuh dengan gambar anak-anak, lukisan gunung, keluarga, matahari tersenyum. Emerwi datang membawa 2 cangkir teh. "Apa kita lanjutkan?" tanya Ratna pelan. "Kamu ingin berhenti?" "Tidak, tapi aku takut." Emerwi menggenggam tangannya. "Kita tidak pernah mulai ini karena ingin dipuji. Kita mulai karena cinta. Kalau harus ke kelurahan, kita ke kelurahan. Kalau harus bikin proposal, kita bikin. Aku tidak akan biarkan kamu berjalan sendiri." Dan pagi berikutnya, mereka pergi ke kantor kelurahan. Mereka membawa berkas-berkas, menjelaskan visi mereka, dan menunjukkan dokumentasi kegiatan Rumah Harapan. Tika bahkan membuat video pendek yang menampilkan anak-anak belajar, tertawa, dan mencium tangan sebelum pulang. Pejabat kelurahan menatap mereka dalam. "Kalian pasangan luar biasa. Kami butuh orang seperti kalian." Seminggu kemudian, izin keluar. Rumah Harapan resmi menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat tingkat RT. Dan bukan itu saja. Dinas Pendidikan Kabupaten bahkan menawarkan bantuan buku dan pelatihan sukarlawan untuk memperkuat program.
Tahun pertama Rumah Harapan menjadi fondasi cinta yang tak pernah dibayangkan Ratna sebelumnya. Ia bukan hanya istri dan ibu, tapi juga penjaga mimpi banyak anak. Ia mengajak pengrajin lokal untuk mengajar anak-anak membuat mainan dari bambu. Ia mendatangkan petugas puskesmas untuk edukasi cuci tangan dan gizi. Ia menulis surat kepada organisasi donor untuk meminta donasi alat gambar. Dan setiap malam, ketika semua anak pulang, ruangan kembali sunyi. Tapi sunyi itu bukan kehampaan. Itu adalah tanda bahwa cinta telah bekerja. Sampai suatu hari, Ratna jatuh sakit. Awalnya hanya pusing biasa. Lalu lelah berlebih. Lalu pingsan saat sedang menyapu lantai warung. Tika dan Emerwi panik. Mereka membawanya ke klinik, dan hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah rendah, anemia, dan kelelahan akut. Ibu terlalu memforsir diri, kata dokter. Tubuhnya butuh istirahat total. Ratna terbaring di kamar. Matanya sembab, bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah. Ia merasa gagal. Tapi saat membuka jendela kamarnya, ia melihat kejutan. Anak-anak berdiri di halaman depan rumah, membawa spanduk dari kain bekas bertuliskan, "Cepat sembuh Bu Ratna. Kami kangen Ibu." Emerwi duduk di samping tempat tidur, membacakan surat dari salah satu anak. Bu Ratna itu kayak matahari. Kalau ibu nggak ada, Rumah Harapan jadi dingin. Air mata Ratna jatuh. Tapi kali ini, bukan karena rasa bersalah. Tapi karena ia sadar, cinta yang ia tanam sudah tumbuh. Dan sekarang, cinta itu balik merawatnya. 2 minggu kemudian, Ratna mulai pulih. Ia kembali mengajar dengan jadwal lebih ringan, dibantu oleh para relawan muda yang dulunya adalah murid-murid Rumah Harapan juga. Sore itu, Emerwi mengajaknya ke kebun teh kecil yang mereka tanam di belakang rumah. Di sana, berdiri sebuah bangku kayu sederhana, dan sebuah papan kecil bertuliskan, "Pohon Harapan, ditanam oleh Ratna Ewi, karena cinta seharusnya bertumbuh." Ratna menggenggam tangan suaminya. "Kita sudah sejauh ini ya, Pak? Dan masih banyak yang akan datang." Ia menatap langit. Senja mulai turun. Tapi di balik lembayung jingga itu, ia tahu, malam tak akan pernah gelap, selama masih ada cahaya dari hati yang terus menyala. Waktu bergerak seperti embun yang jatuh di pagi hari, diam-diam, lembut, nyaris tak terasa. 3 tahun sudah berlalu sejak Ratna dan Emerwi membuka warung teh pertama mereka di kaki Gunung Tangkuban Perahu. 3 tahun sejak mereka bersama-sama membangun bukan hanya bisnis, tapi sebuah rumah bagi hati yang pernah patah, dan bagi harapan-harapan kecil yang nyaris mati di tengah keterbatasan. Warung teh itu kini bukan lagi sekadar tempat menjual makanan. Ia telah menjadi tempat bersandar bagi banyak jiwa. Di pojoknya, Rumah Harapan terus berdetak, seperti jantung kecil yang menjaga kehidupan. Di sana, anak-anak dari keluarga buruh tani, pengrajin bambu, bahkan pemulung datang untuk membaca, menggambar, belajar menulis, atau sekadar mendengar dongeng. Emerwi, yang dulunya hanya bicara pelan dan kaku dalam bahasa Indonesia, kini dikenal warga sebagai Pak Wi yang sabar. Ia kerap mengisi kelas origami, kadang membantu membuat perpustakaan kecil, dan hampir setiap minggu menulis puisi di papan tulis Rumah Harapan. Ratna sendiri telah menjadi figur penting di lingkungan. Ia tidak hanya dikenal sebagai istri TKW yang menikah dengan orang asing, tapi sebagai ibu dari begitu banyak anak, sebagai sosok yang memberi tanpa menuntut. Namun, seperti kehidupan yang tak pernah menjanjikan garis lurus, masa tua datang dengan berita yang mengguncang. Suatu sore, ketika daun-daun mulai rontok menyambut musim penghujan, Ratna kembali pingsan di halaman belakang rumah. Kali ini lebih lama, lebih berat. Tika dan Emerwi membawanya ke rumah sakit besar di kota. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memanggil mereka berdua masuk ruangan dengan wajah serius. Bu Ratna menderita leukemia stadium awal. Ini jenis kanker darah. Kami bisa mulai pengobatan secepatnya, tapi butuh dukungan mental dan fisik yang kuat. Usia beliau membuat semuanya lebih sensitif. Tika menangis di bahu ayah tirinya. Sementara Emerwi hanya diam, matanya menatap kosong ke arah luar jendela rumah sakit. Setelah pulang,
Ratna duduk di beranda rumah. Rambutnya mulai rontok karena pengobatan. Wajahnya terlihat lebih tirus. Tapi senyumnya masih sama. Tulus, hangat, kuat. Pak, kalau waktu saya nggak lama, saya nggak takut. Tapi saya takut kalau cinta kita belum sempat saya wariskan. Emerwi menoleh. Kamu sudah mewariskan banyak. Lihat anak-anak di rumah harapan. Lihat Ika. Lihat aku. Ratna menggenggam tangan suaminya. Aku ingin tinggalkan satu pesan. Sesuatu yang bisa mereka kenang. Bukan karena aku mati. Tapi karena aku pernah hidup untuk mereka. Seminggu kemudian, Ratna menulis sebuah surat panjang. Surat itu ditujukan bukan hanya kepada Tika, tapi juga kepada setiap anak yang pernah singgah di rumah harapan, setiap warga yang pernah duduk menikmati teh di warungnya, dan kepada siapapun yang merasa hidupnya tak berharga. Dalam surat itu ia menulis, jika suatu hari kalian merasa kecil, lelah, atau tak punya arti, ingatlah bahwa daun teh pun butuh waktu untuk menyatu dengan air. Hidup bukan soal cepat matang, tapi soal berani bertahan dan memberi rasa hangat kepada dunia. Saya hanya seorang ibu, seorang mantan pembantu rumah tangga. Tapi dalam hidup sederhana saya menemukan cinta yang tak biasa, dan saya ingin kalian tahu. Cinta itu bukan soal siapa yang paling tinggi, paling kaya, atau paling pandai. Tapi siapa yang paling berani merangkul luka orang lain, dan tetap tinggal. Tanggal 1 November, genap usia Ratna 45 tahun. Pada hari itu, Rumah Harapan mengadakan perayaan kecil. Anak-anak menampilkan puisi, drama, dan lagu yang mereka ciptakan sendiri untuk Ibu Teh. Begitu mereka menyebut Ratna. Tika berdiri di depan, membacakan puisi untuk ibunya. Suaranya bergetar, namun setiap kata mengalir dari hati. Ibu adalah cangkir yang tak pernah kosong. Meski semua menyeruput hangat darinya. Ibu adalah senyum di pagi hari, dan pelukan ketika malam terasa panjang. Ratna menangis. Tapi bukan karena sedih. Karena ia tahu, hidupnya tidak sia-sia. 2 bulan kemudian, Ratna tak lagi bisa berdiri lama. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Tapi Emerwi tetap menyeduhkan teh setiap sore dan membawanya ke sisi tempat tidur. Ini teh daun kenanga, diseduh dengan air dari mata air Gunung Tangkuban, katanya suatu sore. Kenapa bukan olong seperti biasa? Tanya Ratna. Karena daun kenanga wangi seperti kamu. Ratna tertawa kecil. Kamu memang gak pernah kehabisan cara membuatku merasa dicintai. Malam itu, hujan turun dengan lembut. Ratna memanggil Tika dan Emerwi ke sisi ranjangnya. Kalau besok aku pergi, jangan tangisi aku. Bakar suratku. Sebar abunya di kebun teh belakang. Tapi warung ini, Rumah Harapan ini, jangan pernah ditutup. Tika menangis, memeluk ibunya erat-erat. Emerwi hanya menggenggam tangan istrinya, mencium dahinya, dan berkata, kalau kamu pergi duluan, tunggu aku di sisi cahaya. Aku nggak akan lama. Tanggal 12 Januari, tepat pukul 3.44 pagi, Ratna menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di pelukan Emerwi. Tidak ada suara tangis berlebihan, hanya suara hujan yang turun seperti nyanyian perpisahan dari langit. Esok harinya, warga berduyun-duyun datang. Anak-anak Rumah Harapan membawa gambar-gambar Ratna yang mereka lukis sendiri. Tika berdiri di depan, mengucapkan kalimat perpisahan dengan suara lantang dan gemetar. Saya bangga menjadi anak Bu Ratna. Karena beliau mengajarkan bahwa hidup tak harus sempurna, tapi harus berarti. Emerwi tidak bicara banyak hari itu. Tapi malamnya, ia membuka kotak kecil yang selama ini disimpannya. Di dalamnya, sebuah kalung emas berbentuk daun teh yang sudah lama ia siapkan tapi belum sempat ia berikan. Ia menggantungkan kalung itu di atas pintu Rumah Harapan. Di bawahnya, ia menulis ukiran kayu. Warisan cinta Ratna. Untuk siapapun yang masih mau percaya. Tahun berganti. Tika kini mengelola Rumah Harapan bersama para sukarlawan muda. Warung teh tetap buka. Meja yang dahulu dipakai Ratna kini dijaga oleh orang-orang yang pernah ia bantu. Di sana, aromanya masih sama. Hangatnya tetap terasa.
Dan di setiap cangkir teh yang disajikan, ada rasa yang tak berubah, rasa cinta. Sementara itu, di halaman belakang rumah, tepat di bawah pohon kenanga, sebuah bangku kayu masih berdiri. Di atasnya, sebuah papan kecil berbunyi. Di sini pernah duduk seorang perempuan biasa, yang mencintai dengan luar biasa. Dan jika kau duduk di bangku itu, pada sore yang sepi, dengan secangkir teh melati di tanganmu, kau akan tahu bahwa cinta sejati tidak pernah mati.